Lihat bicara Desi Ratnasari yuk. Beginilah gaya bicara Desi Ratnasari saat rapat dengan Pak Menteri dan Dewan Legislatif tentang pendidikan dan bencana banjir. Artis cantik awet muda Desi Ratnasari, publik figur yang memiliki karisma dan jiwa kepemimpinan. Juga sangat cerdas, pintar, lugas, dan sopan. Simak yuk video cuplikannya. Yang ingin saya sampaikan, jangan hanya difikirkan saja Clash of Champion-nya, tapi dipikirkan juga anak-anak yang tidak termasuk dalam kategori Clash of Champion. Masuk di dalam anggaran untuk pendidikan itu. Salah duanya adalah anak-anak dengan kebutuhan khusus dan juga anak-anak penyandang disabilitas. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya terkait dengan halaman 28, yaitu pendanaan prioritas program pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi akademik dan vokasi. Di sini ada 3.785 lembaga dengan anggarannya sekitar 98 sekian. Apakah ini termasuk pembukaan sekolah vokasi baru, terutama sekolah tinggi vokasi baru? Mungkin nanti bisa disampaikan secara mendetail pada saat kita konsinyasi. Tapi ini adalah pertanyaan awal saja. Apa sesungguhnya yang dilakukan? Apakah hanya membina mutunya saja, pelatihan saja, atau apa sih sesungguhnya yang dilakukan dengan anggaran ini dengan target 3.785 lembaga tersebut? Apakah ada prioritas untuk sekolah-sekolah yang memang sudah mengajukan, sekolah tinggi vokasi yang sudah mengajukan untuk dibuka, tapi kemudian tersendat hanya karena urusan kebijakan atau anggaran yang menurun ini? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga yang ingin saya sampaikan terkait dengan prioritas program pendidikan dan pelatihan vokasi di halaman 32. Di situ ada tulisan ataupun paparan di poin 7. Ada peningkatan keterampilan dan penyegaran keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi, pelatihan guru kejuruan, kepala sekolah, pengawas, guru umum, labor atau teknisi atau administrasi, dan keterampilan penyesuaian upgrading atau upskilling atau reskilling dosen, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah dirjen, berarti ini dirjen vokasi dong ya? Dirjen, betul ya Bu Dirjen ya? Apakah jajaran dirjen vokasi melakukan evaluasi hasil pelatihan tersebut di tingkat ROI, Return of Investment, untuk upgrading dan upskilling? Terima kasih, karena saya informasi bahwa sekitar 577 triliun besarnya kebutuhan anggaran DAK fisik bidang pendidikan untuk infrastruktur. Apalagi kami di sini di Komisi 10 sudah ada panja pembiayaan pendidikan, menguak secara detail apa saja yang hadir dan mengejutkan terkait dengan pendanaan dan kebutuhan anggaran untuk biaya pendidikan masyarakat, khususnya anak-anak bangsa yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta amanat UUD NRI 1945. Lalu kemudian terdapat 1.841 kecamatan tidak memiliki SMA dan SMK. 44 kabupaten atau kota tidak punya SLB. Padahal mereka adalah anak bangsa yang juga harus kemudian difikirkan pendidikannya. Pertanyaannya, perkiraan alokasi anggaran di tahun 2025 sebesar 2,249542826,721 T itu pemetaan penyerapan anggarannya untuk apa ya? Saya tidak melihat paparan hal itu. Cuplikan selanjutnya begitu tajamnya Desi Ratnasari menjawab usulan dan memaparkan tentang penanganan bencana banjir. Sementara yang harus dilakukan kan sesungguhnya saat ini dalam konteks perubahan iklim itu ada hulunya. Jadi bukan dalam konteks kalau kita mau berbicara soal banjir di Jakarta atau banjir rob yang selalu hadir setiap tahun dan di tanggal-tanggal ataupun waktu-waktu yang sama setiap tahun atau bahkan sekarang lebih sering muncul. Sekarang aja di Pantura, pantai selatan semuanya sedang banjir, Jawa Tengah sedang banjir, Sumatera sedang banjir, semua sedang banjir. Konteksnya adalah perubahan iklim. Jadi udah bukan lagi isu tentang bagaimana penanganan tanggap darurat,
tapi isu bagaimana kita bisa mengantisipasi perubahan iklim dalam pengelolaan lingkungan, dalam pengelolaan pemerintahan, di dalam pengelolaan apapun yang hadir di dalam kehidupan manusia, konteks Ipolek Sosbud Hankam. Karena ini memang akan terjadi terus. Jadi saya nggak tahu nih pemerintah bagaimana sesungguhnya yang dipikirkan oleh pemerintah yang akan menjalankan roda DKJ ini. Saya sih nggak setuju kalau berbicara tentang penanganan tanggap darurat bencana banjir. Karena semuanya terjadi karena perubahan iklim. Justru disinilah kita harus lebih aware, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk mengalokasikan konteks political will dan anggaran will-nya untuk mengantisipasi perubahan iklim yang bisa di hilirnya nanti banjir, gempa, pergerakan tanah, rob, ataupun kemudian panas yang suhunya meningkat. Nah, ini semua konteksnya di perubahan iklim. Walaupun bisa cross-sectional nantinya kewenangan kementerian, tapi harus dimunculkan di sini bahwa ini adalah tugas tanggung jawab pemenang bersama, diawali oleh DKJ. Itu pimpinan, terima kasih.